Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kita, untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita menggunakan liturgi model M2 dan akan dilayani oleh Bapak Michael Siahaan STH dengan tema saling menasehati sesama saudara. Demikian untuk liturgi pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah, jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalannya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam Filipi 2 ayat 4-5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah.
Untuk petunjuk hidup baru, jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, mari kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari NKB nomor 14, bait 1 dan 2, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang dari rumah kami masing-masing untuk datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Dengan segala pergumulan yang kami alami, kami tetap mengingat kasih karunia Allah dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan juga sebentar kami akan mendengar sabda-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami dengarkan dengan benar, kami renungkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Kita akan membacanya secara responsoria. Matius 18 ayat 15 sampai 20, saya membaca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16 sampai kita menyelesaikannya bersama-sama di ayat 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sama-sama. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita. Amin. Sepertinya belum sarapan ya. Agak susah. Saya sudah sarapan. Saya datang dari Teluk Naga. Terima kasih untuk majelis yang mengundang kami bertukar mimbar kepada Pendeta Abdi ada di POK Tesalonika. Dan saya dari POK Tesalonika ada di Dasana Indah. Kiranya persekutuan kita semakin erat sebagaimana tema firman Tuhan, saling menasihati sesama saudara. Saling menasihati sesama saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Sebuah keluarga yang sedang berlibur pergi ke daerah yang disebut dengan air terjun Niagara. Mereka menikmati pemandangan air terjun itu. Tapi dalam perjalanan ketika berada di sebuah pulau di atas kaki air terjun itu, seorang anak laki-laki jatuh ke dalam arus yang deras. Seorang adik dari keluarga yang tadi liburan itu, yang tidak mengenal orang yang jatuh itu, maka dia dengan sigap meraih tangan si anak yang jatuh itu. Dan dia juga berpegangan pada sebuah batu, lalu memegang anak itu. Kemudian dengan kekuatan dia menarik anak itu, tetapi tiba-tiba ibunya melihat dengan tangisan bahwa anaknya sudah tidak kuat lagi memegang batu dan memegang anak ini. Lalu kemudian si ibunya ini teriak, "Jangan lepaskan dia," katanya. "Dia adalah saudaramu," katanya. Lalu mendengar itu, si anak tadi dengan penuh semangat karena dorongan ibunya, ia cukup bertahan lalu dengan sekuat tenaga mengangkat anak ini dan pada akhirnya berhasil. Saudara-saudara, tangisan ibu itu menggambarkan sebenarnya kepedulian juru selamat atas hidup orang percaya yang lemah. Dan dalam ayat ini kita melihat bahwa juru selamat itu juga peduli atas persekutuan yang disebut dengan gereja. Maka dikatakan tadi, jangan lepaskan dia saudaramu. Itu yang kita merenungkan bahwa di antara kita sama hitam rambut, sama putih rambut, sama suku dari mana, berbeda maupun sama adalah saudara. Amin. Itu dulu yang kita camkan. Kalau pondasinya bahwa dalam berbagai perbedaan, apalagi kita dalam wadah persekutuan oikumene umat Kristen, maka satu sama lain adalah saudara. Tidak boleh tidak, adalah saudara. Maka dalam terang saudara itu, Yesus memberikan nasihat kepada orang-orang yang mendengar itu. Tapi yang pertama juga harus disadari bahwa ayat ini lahir dari pertanyaan murid-murid pada ayat 1.
siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka saudara-saudara yang hidup dalam kerajaan surga, bagaimana mengatasi masalah jikalau ada? Saya nggak tahu, saya pernah khotbahkan nggak di sini. Kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau jahat, aku lebih jahat. Kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau jahat, aku lebih baik. Amin. Ah, susah Pak Pendeta, aduh. Mau papasan aja, ngelihat wajahnya, mau saya buang muka saya. Benar nggak? Di sini nggak ada, di kampung saya banyak. Ada nggak di sini? Oleh karena itu sebagai warga kerajaan sorga, Yesus katakan seperti anak kecil yang sebenarnya butuh bimbingan, butuh arahan, yang selalu berbuat dosa, maka dalam terang itu kerajaan sorga, warga kerajaan sorga, orang-orang percaya itu harus saling menasihati sesama saudara. Bukan saling menghabisi, tapi saling menasihati. Maka ayat yang pertama jelas Yesus katakan, apabila saudaramu, lihat, dia tidak katakan apabila jemaat blok A, kalau kami, saya blok D di perumahan Mutiara Garuda, tidak dikatakan apabila blok D bermasalah dengan blok A, tidak. Tapi dikatakan apabila saudaramu, maka dalam konteks berikutnya nanti dikatakan jemaat, sesama jemaat itu adalah saudara. Tidak boleh tidak. Walaupun berbeda suku, berbeda tinggi badan, berbeda warna kulit, saya hitam, lalu Bapak Ibu putih, merasa kamu bagian yang hitam saja. Tidak. Tapi harus saudara. Dikatakan lagi apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saudara-saudara, Yesus hendak mengatakan, pergi dan beritahu dia kesalahan yang dia perbuat itu. Tapi sering yang terjadi apa? Kalau ada segala sesuatu yang salah dengan orang, kepada siapa terlebih dahulu kita pergi? Kepada suami kan? Apalagi ibu-ibu kan? Saya pernah juga khotbahkan kalau nggak salah di sini atau di mana. Kalau wanita itu setiap hari itu berapa kata per hari? 7.000 sampai 10.000 per kata. Jadi suami-suami harus ya maklum lah. Kalau kuotanya belum habis ya udah nggak apa-apa. Mau ngomel terus nggak apa-apa lah. Karena dia harus habisin kuotanya itu. Kalau nanti nggak habis, di double besok lagi. Lagi bahaya kita. Maka ibu-ibu ketika punya masalah dengan orang lain, ketika saudaramu berbuat dosa, jangan langsung menggosip. Itulah kan, si A itu bla 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 bla. Bapak Ibu pernah nonton kan kuis tebak kata dari A sampai ke ujung itu salah. Bisa saja ibu-ibu yang bermasalah itu tadinya dia mau sampaikan ubi, sampai ke ujung jadi apa? Kolak campur teh manis. Oleh karena itu Yesus katakan agar persekutuanmu, sebenarnya ini masuk juga disiplin gereja, agar persekutuanmu tetap erat. Jika saudaramu berbuat dosa, maka tegurlah dia di bawah 4 mata. Memang Alkitab mengajarkan kita untuk selalu panjang sabar terhadap satu sama lain. Tapi jikalau ada hal-hal yang membuat kita tidak tahan lagi, jangan menggosipinya. Jangan membuat surat kaleng. Di sini nggak ada kali ya surat kaleng ya. Di kampung kami ada. Dibikin surat kaleng. Saudara-saudara, Yesus hendak memberikan kita sebenarnya 3 pilihan. Yang pertama, ketika orang berbuat salah dosa kepada kita, bisa pilihan yang pertama, kita dapat secara langsung menemuinya, lalu menanganinya. Ada pilihan kedua, kita dapat mengabaikan masalah itu, tapi kita di bawah panjang sabar, udahlah. Tapi nanti akhirnya jadi yang ketiga, di bawah kepahitan. Maka persekutuan yang erat itu harus ketika punya masalah selesaikan dengan seksama.
Agar apa? Agar tidak ada lagi masalah di kemudian hari. Saudara-saudara, kata tegurlah itu sebenarnya bukan mencak-mencak mengatakan engkau salah bla bla bla, bukan. Tapi hendak berkata, engkau berbuat dosa, inilah faktanya A, B, C, D. Hendak memaparkan bahwa tunjukkanlah kesalahannya selagi kamu berdua bersamanya. Bukan langsung menghakimi, kita bukan hakim. Tapi ketika itu dikatakan tegurlah, artinya beritahukan, tunjukkanlah kesalahannya. Kita boleh membiarkan pelanggaran terjadi dalam hati kita, tapi itu akan menjadi masalah. Maka dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Oleh karena itu ketika dikatakan tegurlah dia, maka masalah dosanya itu tidak boleh kita publikasikan kepada orang lain. Karena nanti itu akan jadi pesan berantai. Kita sampaikan kepada seseorang, seseorang akan menyampaikan kepada yang lain menyampaikan kepada yang lain. Maka ada sebuah tulisan berkata, jangan katakan katanya kalau tidak tahu faktanya. Kata si Anu, kata si Anu kan, faktanya tidak seperti itu. Maka tegurlah, kasih tahu apa yang menjadi kesalahannya. Sehingga persekutuan kita semakin erat. Karena jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya apa? Dia menyadari kesalahannya, lalu bertobat dari dosanya itu. Maka persekutuannya dipulihkan. Karena sering sekali ketika kita menunjuk satu kepada orang, sebenarnya 4 lagi menunjuk kepada kita. Oleh karena itu Yesus katakan, dia sadar di tengah-tengah muridnya yang 12 pun permasalahan ada terjadi. Aku pengen di sebelah kanan, aku pengen sebelah kiri, ada yang lain berkata yang lain lagi. Aku setia padamu, padahal menyangkal Yesus 3 kali. Saudara-saudara, di tengah-tengah seperti itu Yesus ingatkan, tegurlah sesamamu dengan kasih. Landasan utamanya adalah kasih. Sebagaimana Yesus menerima anak kecil itu, tidak melihat latar belakangnya, tapi merangkulnya. Demikian juga kita. Di tengah-tengah persekutuan Pokdasana Indah ini, ketika sesuatu terjadi masalah dan orang itu berbuat dosa, tegurlah dengan kasih, sehingga kita mendapatkannya kembali. Saudara-saudara, ketika itu terjadi, maka masalahnya teratasi. Dan ketika itu terjadi juga, kita mendapatkannya kembali dengan kasih, bukan dengan cara membeberkan kesalahannya kepada orang lain. Ini penting. Dan saudara-saudara, ini sering terjadi di antara umat Kristiani. Pepatah Batak mengatakan, istilah Batak yang saya terangkan, hauna jonok domarsiososan. Kayu yang dekat itu yang sering bergesek. Kita yang dekat dalam persekutuan wadah ini, Pokdasana Indah ini, tentu akan ada gesekan. Yesus sudah antisipasi itu. Gesekan itu bisa teratasi ketika engkau datang sendiri, katakan inilah salahmu. Ketika dia mau mendengar, kita mendapatkannya kembali. Tetapi ketika dia tidak mendengarkan, dikatakan lagi bawa 2 atau 3 orang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya ini memakai perjanjian lama. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Matius 18 ayat 16 itu diambil Ulangan 19 ayat 15. Mengadopsi perjanjian lama. Karena benar Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi. Maka kalau Bapak Ibu buka pertama sekali Matius itu, pasal 1 itu langsung silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai kepada Daud. Memang dikhususkan untuk orang Yahudi pada masa itu. Sehingga penulis Matius mengambilnya dari perjanjian lama. Oh, mereka ingat, oh iya. Ketika suara saya tidak didengarkan secara langsung, panggillah saksi 2-3 orang. Agar apa? Jangan langsung tersebar dulu kasusnya. Saudara-saudara, kata jika hendak mengingatkan kita.
tidak boleh berhenti pada usaha sendiri, tapi harus berkelanjutan. Jikalau tidak diterima, maka panggil 2-3 orang. Sehingga apa? Persekutuan itu pun akhirnya tenang. Akhirnya apa? Berbahagia. Akhirnya apa? Saling mengasihi. Kalau tidak, maka persekutuan itu akan diracuni dengan rasa tidak senang. Diracuni dengan apa? Timbullah yang namanya perpecahan. Sebenarnya Paulus dan Petrus pun berselisih. Tapi Paulus dengan berani berkata, Petrus engkau salah. Ditegur langsung. Nanti Bapak Ibu bisa baca Kisah Para Rasul. Ketika Petrus pura-pura berteman dengan orang Yahudi, orang non Yahudi. Tapi ketika ada orang lain yang Yahudi datang, mereka mundur. Lalu Paulus katakan, jangan munafik. Kita ini Rasul Kristus untuk semua orang. Maka Petrus dan Paulus berbaikan. Demikian juga jemaat. Ketika ada yang berdosa, seseorang tidak didengarkan, maka panggillah 2 atau 3 orang. Agar apa? Supaya keterangan itu tidak diragukan. Pasti bedalah Bapak Ibu, kalau datang kepada satu pendeta, diberikan nasihat oleh pendeta, lalu ditambahi oleh majelis, pasti beda. Pasti perfect lah nanti nasihatnya. Demikian juga dengan kondisi jemaat. Baik itu di rumah tangga juga. Seorang ibu ketika menasihati anaknya tentu akan lebih afdol ketika bapaknya juga berkata, benar apa kata ibumu. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kalau ada masalah di tengah-tengah keluarga, ketika anak memihak ibu, langsung Bapak bilang, itulah. Kalau anaknya berhasil, anak papa. Kalau anaknya melawan, anak di sini nggak ada. Tetap anak bapak mama ya. Ketika bermasalah, itulah anakmu ma. Tapi ketika sudah tidak bermasalah, inilah anakku. Apalagi dia udah kerja, udah ngirim duit, inilah anakku. Tapi gitu masalah, inilah anakmu makan. Dari dulu udah gue bilang kan gitu. Oleh karena itu 2-3 orang membuat kesaksian itu tidak lagi diragukan. Masukan yang diberikan 2-3 orang akan menguatkan masukan yang pertama. Apa artinya? Artinya 2-3 orang tadi bukan untuk membuat benturan, tapi untuk membuat orang ini diambil kembali menjadi sebuah persekutuan. Di gereja kita juga di POK Tesalonika pasti tentu ada sebuah kerikil-kerikil tajam yang bisa diselesaikan dengan 4 mata, dengan 2-3 orang saksi, bahkan dengan jemaat. Nanti disebutkan lagi, jikalau dia tidak mendengarkan, maka panggillah jemaat. Tujuannya dari seorang datang, yang kedua dari 2-3 orang, lalu kemudian dari jemaat, bukan untuk merenggangkan hubungan, tetapi untuk memulihkan hubungan agar semakin baik. Jadi dari teks ini kita bisa sadar bahwa kita harus bersedia menjadi salah satu dari 2 atau 3 orang yang membantu menyelesaikan perbedaan. Suatu saat ada keluarga yang bermasalah, panggil ketua majelis. Gak bisa juga panggil 2-3 orang ketua majelis. Gak bisa juga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat dibicarakan. Sehingga apa? Baik kondisinya. Sehingga apa? Jemaat pada akhirnya, memahami dia sudah menyadari kesalahannya. Dengan sudah memahami kesadarannya, maka persekutuan semakin baik. Itulah yang Yesus inginkan. Sebenarnya Bapak Ibu, Matius 18 sedikit lagi Yesus akan ditangkap. Kalau 10 pasal kemudian Yesus sudah naik dan bangkit, maka pasal-pasal berikutnya Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya. Jadi ketika hendak meninggalkan sang damai itu, hendak meninggalkan murid-muridnya, maka damai itu harus tinggal di tengah-tengah
jemaat. Demikian juga di tengah-tengah kita. Damai sejahtera Allah harus tinggal di tengah-tengah kita dengan cara saling menasehati dengan kasih. Maka saudara-saudara yang terkasih, dikatakan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang itu enggak mendengarkan kita, tidak mendengarkan 2-3 orang, tidak mendengarkan jemaat, maka anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan yang katakan sebagai pemungut cukai. Artinya apa? Biarlah, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, sehingga suatu saat kita punya kesepakatan untuk datang kepada dia lagi, mengabarkan Allah kepadanya. Mengabarkan Kristus yang telah mati bagi dia, bagi kita, mendamaikan antara manusia yang berdosa kepada Allah. Bukankah tugas-tugas kita sebagai anak-anak damai? Amin. Ya, tugas kita sebagai pembawa damai. Secara khusus kita akan berjuang, bergumul di tengah-tengah kondisi ekonomi politik ini. Kita berjuang agar kita membawa damai bagi sesama, bagi orang-orang yang mungkin berbeda pilihan. Jangan gara-gara di kampung kami nih ya, ketika berbeda pilihan, apa katanya? Mardomu di tanorara mahita katanya. Bapak Ibu tahu artinya? Artinya apa? Kita ketemu di kuburan katanya. Padahal kuburannya nggak sebelah-sebelahan sih. Menyedihkan. Kalaupun berbeda dalam pandangan, anggaplah dia, katakan, sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, kasih kita kepadanya semakin penuh. Dia tidak mengenal Allah, kabarkan Allah itu kepadanya. Sehingga kita punya tanggung jawab. Lalu yang berikutnya, Yesus meneguhkan, ingatlah ketika aku pun nanti pergi ke sorga, engkau tidak akan sendiri. Maka dikatakan, aku berkata sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Wow, luar biasa. Hendak menegaskan Yesus hadir di tengah-tengah jemaat. Jadi ketika menyampaikan 2-3 orang menyampaikan nasihat, bukan dari dirinya sendiri. Pertolongan Allah lah yang membuat dia dapat ngomong ke orang itu. Sehingga suasananya bisa berdamai. Saudara-saudara yang terkasih, setiap gereja mempunyai, seorang berkata mempunyai kunci pintunya sendiri. Ketika kunci-kunci itu diputar dengan benar oleh orang-orang yang ada di bawah, yang ada di dunia, yang ada di gereja ini, maka tindakan itu akan membuat surga juga memberikan kuasanya kepada gereja. Bukankah awal-awal kisah para rasul berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Nah, di tengah-tengah sekarang saat ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Maka 2-3 orang berkumpul, juga hadir di sana. Maka jangan, Bapak Ibu, jangan remehkan ibadah di tengah keluarga. Jangan remehkan. Berdoa antara bapak, istri, dan anak-anak, jangan remehkan. Di sana Allah hadir. Kalau Allah hadir, bukankah berkatnya juga hadir? Kalau kita cuma berkatnya doang, tidak menginginkan sumber berkat, bukannya kita akan mendapatkan berkat yang sedikit saja. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah sumber berkat, apapun dikatakan, apapun yang kamu minta akan dikabulkan oleh Bapakku. Wow, enak sekali. Tuhan, kami sudah berkumpul 2-3 orang. Aku menginginkan anakku dapat jodoh cowok yang ganteng, baik, murah hati, suka memberi kepada mertua. Bukankah itu doanya Bapak Ibu? Benar gak Bapak Ibu? Enggak sih, yang penting dia baik aja. Pasti pengen juga kan? Saudara-saudara, itulah yang kita doakan, kita gumulkan. Tapi ingat, jangan lupa, ada dikatakan ayat 20.
Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, bukan nama yang lain. Artinya apa? Kristus yang mendirect kita untuk berkumpul di dalam persekutuan itu. Bukan yang nama lain, tapi harus nama Kristus. Saudara-saudara, kata simponi dalam bahasa Yunani itu dikatakan menyelaraskan. Jika 2 di antara kalian sepakat di bumi ada kekuatan, maka kata yang dipakai oleh penulis ini kata simponi. 2-3 orang berkumpul itu dipakai kata simponi. Simponi itu seperti apa? Seperti harmoni lagu. Tadi pemusik itu memainkan lagu, ada tuts putih, ada tuts merah. Merah ya? Oh hitam. Saya bukan buta warna, pura-pura aja. Tuts putih dan tuts hitam. Maka ketika dimainkan harmoninya terlihat. Maka ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Allah, maka harmoni itu harus kelihatan. Dipakai kata simponi menghasilkan harmoni. Maka 2-3 orang berkumpul, niscaya di dalam nama Tuhan tidak akan ada perpecahan. Amin. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang harmoni. Gagasan yang baik, sesuatu hal yang baik, secara khusus di dalam menasehati sesama jemaat. Oleh karena itu apa yang hendak mau kita bawa pulang pada minggu hari ini? Pada minggu yang hendak membawa kita kepada saling menasihati sesama saudara. Yang pertama, janganlah bersifat egois. Allah tidak egois. Kalau dia egois, dia tidak akan mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita. Jangan bersifat egois. Saya sering berkata kalau manusia selalu menggaruk itu selalu kepada dirinya. Jarang dia menggaruk keluar. Maka hari ini kita diingatkan, jangan egois. Sesama saudara harus saling menasehati, harus saling mengampuni, harus saling mengasihi. Sehingga apa? Persekutuan ini akan disukai oleh Tuhan. Tuhan akan melihat, wah, Pokdasa ini, Badasana Indah ini persekutuannya luar biasa. Saling mengasihi, meninggalkan ego masing-masing. Yang kedua, ketika dikatakan saudaramu itu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, bawa 2 atau 3 orang saksi lalu jemaat. Maka di tengah-tengah jemaat harus ditumbuhkan sikap keterlibatan. Pak, Bapak jadi, aku gak mampu. Jangan seperti itu. Pak, Bapak jadi ketua ulang tahun ke-34. Aduh, aku gak kuat. Karena tadi buktinya apa? Dibawa ke dalam jemaat, maka jemaat berpartisipasi. Oleh karena itu juga, di tengah-tengah pelayanan, saya lihat nih banyak pelayanan. Pelayanan majelis, komisi, segala macam. Harusnya jemaat juga terlibat. Jangan seperti tadi saya katakan di awal, egonya tinggi. Cuek bebek katanya. Saya bingung juga kenapa dibilang cuek bebek ya. Emang bebek cuek ya Bapak Ibu ya? Jangan cuek bebek. Yang ketiga, jangan tinggalkan persekutuanmu walaupun 2-3 orang. Kami di Pok Tesalonika ada 2 mingguan setiap hari Rabu. Tadinya di rumah pastori, lalu saya katakan kepada majelis, agar kita mengetahui beban jemaat, saya usulkan setiap Rabu, jangan hanya di rumah pastori, di rumah setiap jemaat. Wah bagus Pak Pendeta. Maka di 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, kita mulai kepada jemaat, di rumah jemaat. Minggu ini di rumah seorang majelis kita. Kita tahu akhirnya pergumulan mereka. Maka kita berdoa, 2-3 orang berkumpul. Di situ aku hadir dan apa yang kamu minta Tuhan kabulkan. Maka saya nggak tahu Pak Lukas, di sini ada nggak 2 mingguan? Ada. Yang hadir?
2 atau 3 juga? Ada berapa Pak? 20-an, wow bagus dong. Wow bersyukur. Kalau yang hadir sekarang 40, maka harusnya ditingkatkan lagi 40 orang. Tapi jangan, aduh aku mau 2 mingguan, 40 orang, lumayan, biar makan malam. Enggak gitu juga tujuannya ya, bukan untuk makan malam ya. Tapi untuk memang berdoa, bersekutu. Sehingga apa? Apapun yang kamu minta akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Wow, enak sekali. Kalau begitu, apapun pergumulan jemaat akan Tuhan genapi jawaban dari pergumulan itu. Sehingga hidup jemaat akan terus bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Allah menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan, mengingatkan kami untuk menjaga persekutuan kami dengan baik, agar ketika ada masalah di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah keluarga kami boleh saling menasihati satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan firman itu, sehingga persekutuan gereja-Mu ini semakin baik. Persekutuan di tengah-tengah umat-Mu ini menjadi persekutuan yang penuh dengan kasih, yang tidak lagi memandang orang dengan penuh cacat celah, tetapi memandang sesama menjadi saudara. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami dan juga atas hidup jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat tentang ekonomi mereka, anak-anak kami dalam pendidikan, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bahkan kami sendiri orang tua yang mencari pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan untuk menghasilkan uang. Berkati juga anak-anak kami yang mencari pasangan hidup. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, agar kiranya di dalam anugerah Tuhan mereka mengalami berkat-berkat, baik atas ekonomi mereka, anak mereka menjadi anak yang pintar, yang takut akan Tuhan, sukses di dalam pendidikannya. Dan juga bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berilah pekerjaan sesuai dengan talentanya masing-masing. Bagi anak kami yang mencari pasangan hidup Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang pertemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang sepadan. Dan juga kami berdoa agar kiranya para lansia, janda, duda, anak yatim, anak-anak yang sekolah, yang tidak sekolah, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Para lansia tetap berharap di masa tua mereka ini Allah terus memberkati kehidupan mereka. Para anak yatim piatu, ingatkan mereka
ada Bapa di sorga yang dapat memberikan apa yang mereka perlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk ibu-ibu yang saat ini Tuhan berikan berkat untuk mendapatkan anak. Ibu-ibu yang mengandung saat ini, kami berdoa untuk Ibu Lisna Pardede, Ibu Dean Leo, Ibu Loretta Rajasa. Anugerahkan mereka Tuhan kesehatan. Bayi yang ada di kandungan juga Tuhan anugerahkan kesehatan, pertumbuhan yang baik. Sehingga pada waktunya, pada waktu yang tepat, dengan kesehatan yang prima daripada Tuhan, anak-anak itu nanti lahir dengan baik. Kami berdoa untuk para suami juga, agar menjadi suami yang siaga, yang terus mengasihi istri mereka ini di tengah-tengah perhatian yang diperlukan oleh para ibu-ibu ini Tuhan. Berkatilah keluarga ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Berdoa untuk Ibu Rosnauli Tondang. Berdoa untuk Bapak Penatua Sujito. Berdoa untuk Ibu Emauli Purba Silaban. Kami berdoa juga untuk Bapak Mangisal Sinaga. Berdoa juga untuk Ibu Ima Suryani Nasution. Kami berdoa juga untuk Saudara Ucok dan Oki Silitonga. Tuhan, tangan-Mu yang ajaib kiranya menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kiranya obat-obat yang mereka konsumsi menjadi perpanjangan bagi kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati juga keluarga yang boleh mengurus agar tetap sabar dengan baik mengurus sehingga pemulihan pun terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Bersyukur untuk Bapak Robin Andrianto. Bersyukur untuk Bapak Penatua Septian Eko Kristianto. Bersyukur untuk Ibu Dewi Sustia Ningsi. Bersyukur untuk anak Abraham Gabriel Hatu. Mereka Tuhan anugerahkan pertambahan usia di hari-hari yang lampau. Biarlah mereka tetap menikmati kasih karunia Tuhan dan menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur ketika Tuhan telah memberikan pertumbuhan dan juga memberikan kebaikan di tengah-tengah usia yang bertambah. Berkati mereka di dalam usia yang bertambah ini menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Keluarga, pekerjaan, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk pelayanan majelis. Berkati seluruh majelis Tuhan, agar kiranya tetap setia dalam panggilan sebagai majelis. Jangan biarkan mereka mundur di tengah jalan, tetapi biarlah mereka bersemangat, bergairah melayani Tuhan, Sang Raja gereja itu. Berkati juga setiap komisi-komisi yang ada, remaja, sekolah minggu, pria, wanita, lansia. Berkati Tuhan agar seluruh komisi ini berjalan dengan baik. Program-program yang dilakukan Tuhan yang tuntun agar kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan, ulang tahun Komisi Wanita ke-33, acara yang akan dibuat untuk program yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Bahkan juga kami berdoa untuk penggalangan dana, bazar yang dilakukan. Tuhan anugerahkan agar membawa hasil yang baik untuk program ini boleh berjalan dengan baik juga. Kami juga berdoa untuk BP POK, PGI wilayah Banten. Anugerahkan mereka juga kesehatan di dalam memimpin gerejamu ini Tuhan. Agar mereka juga benar-benar peduli kepada setiap gereja POK dan juga setiap gereja-gereja yang ada di wilayah Banten. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini. Berdoa untuk pemimpin negara kami ini, presiden, wakil presiden, para menteri dan juga kepala negara sampai tingkat yang paling rendah. Bahkan di tingkat-tingkat RT, RW. Berkati Tuhan agar menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang toleransinya tinggi. Pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan kami Tuhan. Kebutuhan jemaat-Mu agar kiranya di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, setiap usaha yang Tuhan berikan,
kebutuhan mereka sehari-hari bisa tercukupi. Dan juga kebutuhan untuk masa depan anak-anak mereka juga bisa tercukupi. Terima kasih untuk para pelayan-Mu hari ini Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka. Dan sempurnakanlah Tuhan doa kami ini melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami cukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawakan cobaan, tapi lepas kepada yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman rasuli, kami mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 76 ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau pinggangkan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita muji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 sampai secukupnya, bawa persembahanmu. Bye.
sukacitamu dalam persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Segala hormat, puji, dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau telah berkati kami Bapa di dalam minggu-minggu yang telah kami lalui, hingga pada pagi hari ini semuanya adalah kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami telah membawa persembahan kepadamu. Bapa, biarlah Engkau berkati dan kuduskan persembahan kami, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih, pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami. Tuhan Yesus, biarlah semakin hari jemaat-Mu boleh semakin juga dapat mempersembahkan yang terbaik Bapa. Tidak hanya materi, tetapi juga hidup kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, sehingga mereka boleh senantiasa ada di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati para majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah mereka Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga boleh mempergunakan persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja PUK Dasana Indah ini dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 10 September 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Siahaan STH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Ance Oliver, organis Saudari Sulistia Oktarina, kantoria Saudari Kesia Marpaung dan Saudari Kerin Marpaung, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 17 September 2023, pelayan liturgi Kak Kaila, doa pembuka dan penutup Kak Adel, pelayan firman untuk kelas Bethlehem Ibu Marlis Sujito, kelas Nasaret Kak Nani, kelas Galilea Kak Ance, kelas Yerusalem Ibu Irma Nusantari, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Lukas Labiro, pelayan liturgi Saudari Grele Kransi, pelayan doa Saudari Grecia, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Untuk minggu depan tanggal 17 September 2023 pelayan firman Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan liturgi Saudari Grecia Valentin, pelayan doa Saudara Carter, pelayan musik Saudara Vino. Mohon perhatian semua komisi remaja.
Ibadah Komisi Wanita diadakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Irma Nusantari Labiro, pelayan doa Ibu Sisilia Suparni, acara ibadah ucapan syukur HUT Komisi Wanita POK Dasana Indah ke-33. Tema wanita hebat dibangun di atas kasih, persekutuan, dan takut akan Tuhan dari Amsal 31 ayat 30. Dress code baju batik, ada jamuan kasih dan tukar kado senilai 25.000 dan bukan berupa makanan. Mohon perhatian untuk seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu akan diadakan pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Penatua Once Oliver, pelayan doa Bapak Penatua Lukas Labiro, pemain musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian untuk seluruh jemaat. Katekisasi pranikah, calon mempelai pria, nama Daniel Pedro, anggota gereja POK Dasana Indah. Calon mempelai wanita, nama Hana Samalolo Paloan, anggota gereja GKI Oto Merauke, Papua. Katekisasi dilaksanakan sesuai jadwal di hari Sabtu atau Minggu. Mohon perhatian dan kehadiran kedua calon mempelai. Pernikahan kudus, calon mempelai pria, nama Jordan Vincent, nama ayah Irawan Budiman, nama ibu Rita Tambayong, asal gereja Santo Laurentius Alam Sutra. Calon mempelai wanita, nama Rahelia Tandi Pong Makamba, nama ayah Julius Matasak, nama ibu Ruth Batan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 bertempat di Gereja Santo Ambrosius Villa Melati Mas, Tangerang. Aksi pencarian dana. Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah ibadah Minggu hari ini akan ada aksi pencarian dana oleh Komisi Wanita dalam bentuk penjualan makanan. Mohon partisipasi dari semua jemaat. Dan untuk minggu depan, tanggal 17 September 2023, aksi pencarian dana oleh Komisi Wanita dalam bentuk persembahan lagu pujian. Mohon perhatian dan partisipasi dari semua jemaat. Aksi pencarian dana ini dalam rangka acara kebersamaan ibadah Padang, Komisi Wanita dan Komisi Usia Indah yang akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 di Seville, Bogor. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan 3. Menjelaskan Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
Saudara, dengarlah amanat pengutusan dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.